Kali ini kita akan belajar untuk membuat kuis yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk tugas ataupun untuk ulangan. Nah, ada beberapa jenis soal yang bisa kita buat. Nanti akan saya tunjukkan beberapa yang mungkin cukup familiar atau sering kita gunakan di dalam kita membuat ulangan. Langkah pertama selalu ya, pastikan di sini turn editing on sampai muncul ya seperti ini tulisan edit. Ini artinya sudah bisa diedit, sudah turn editing on. Kalau belum harus diklik dulu ya lambang gear di kanan atas ini, terus klik turn editing on. Kemudian kita pilih topik di mana kita akan membuat kuis atau ulangan. Kita klik add an activity or resource. Kemudian kita pilih kuis. Add. Nah, di sini kita akan memberikan nama kuisnya. Misal saya berikan judul penilaian harian 2. Deskripsi bisa diisi, bisa enggak. Bisa diisikan, kerjakan dengan jujur. Bisa ditampilkan di depan. Kita centang display description on course page. Ya, kita bisa isi keterangan apapun ya di sini untuk mendeskripsikan kuis kita. Nah, ini bagian yang cukup penting untuk diatur. Tapi nanti setelah soalnya jadi pun ini bisa diatur ulang. Tapi ini bagian-bagian penting yang jangan sampai terlewatkan. Pertama adalah masalah timing. Timing di sini pertama kita bisa membuat sistem kuis ini dengan open dan close. Artinya penilaian harian yang kita buat ini tadi bisa langsung muncul di modelnya murid-murid. Tetapi ketika kita berikan sistem open, ya di opennya tanggal berapa dan jam berapa, sekalipun itu muncul, anak-anak belum bisa mengerjakan sebelum tanggal dan jam open kuisnya ini, kalau kita berikan ini. Kalau close bisa diberi, bisa enggak sih sebenarnya. Karena close ini adalah membatasi waktu di mana murid sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Tapi biasanya saya hanya pakai open, atau biasanya bahkan saya nggak pakai dua-duanya. Saya pakai sistem sembunyikan ya, hide sama show. Jadi kalau di hide, saya sudah buat tapi saya hide, itu artinya di modelnya siswa itu belum muncul. Tapi kalau mau pakai sistem open, boleh ya. Misal nih, saya buat opennya tanggal 1 September hari ini, saya buat jam 12 siang. Ini baru saya open, nanti kita lihat jadinya bagaimana gitu ya. Terus time limit, ini yang cukup penting juga. Ini adalah batasan waktu yang bisa kita berikan kepada murid untuk mengerjakan soal-soal kita itu berapa lama. Misal saya kasih 60 menit. Artinya ketika murid nanti klik start new attempt, itu waktunya dimulai, ya waktunya mulai dihitung. Jadi kalau biasanya pakai komputer atau laptop, anak-anak akan bisa melihat ada timernya, ada waktu hitung mundurnya selama 60 menit. Seperti itu. Ya. Di sini tuh bagian open dan close ini hanya bagian kapan kuis ini bisa diakses, mulai dan berakhirnya kapan. Tetapi time limit ini adalah waktu ketika anak mulai klik atau mulai mengerjakan, ya dikasih batasan waktu berapa. Nah, ketika kita memberikan batasan waktu 60 menit, maka kita harus memilih ketika waktunya habis apa yang akan terjadi. Sebenarnya dibiarkan seperti ini aja. Ini yang paling aman. Artinya ketika waktu habis, murid-murid sekalipun belum submit, jawaban yang sudah terisi itu akan tersubmit secara otomatis. Ini pilihan ini. Sebenarnya ada pilihan lain, tapi saya kira yang paling ideal untuk kita adalah yang paling atas. Yang bawah ini bahkan kalau belum submit, anak-anak jawabannya akan hilang. Itu kan kasihan ya. Jadi kita pilih yang ini aja. Terus untuk grade sebenarnya grade to pass ini semacam KKM, tapi nggak usah diisi, nggak apa-apa. Karena sebenarnya ini hanya berguna untuk memberikan batasan nanti ya. Ada
di bagian restrict access sebenarnya. Ya, bisa disetting kalau dikasih batasan nilai dan murid harus tuntas, maka ketika belum tuntas dia harus mengulangi seperti itu. Tapi kalau kita nggak menggunakan itu ya ini kita kosongi saja. Nah ini juga cukup penting ini, ya. Ini kesempatan mengerjakan itu diizinkan berapa kali? Kalau ulangan sih biasanya dikasih 1 kali. Tapi kalau tugas bisa jadi kita kasih kesempatan 2 kali atau bahkan kesempatan unlimited gitu ya. Kalau tugas bisa jadi kita kasih grade to pass-nya di sini sepertinya ini nilainya masih dalam skala 10 ya. Jadi kita kasih 7,5 gitu ya. Nanti kita kasih kesempatan unlimited dan di restrict access-nya nanti kita kasih batasan nilai. Jadi dia harus mengerjakan sampai tuntas, itu bisa. Tapi kali ini kita fokus untuk ulangan saja ya. Jadi kita nggak usah pakai grade to pass dan kita kasih kesempatan 1 kali. Nah, ketika kesempatan yang kita berikan lebih dari 1 kali, misal 3 kali, 2 kali, maka penilaiannya pun kita harus ambil dengan cara tertentu ya. Ini highest grade berarti kita ambil nilai yang paling tinggi dari 3 kesempatan itu. Kalau average berarti rata-rata, first berarti nilai pertama, last berarti yang terakhir. Kalau ini dipilih 1 kali saja, maka pilihan tadi nggak ada. Terus untuk layout, nah ini masalah tampilan saja. Setiap layar di dalam 1 halaman, apakah akan muncul 1 pertanyaan, 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, atau seterusnya gitu ya. Ini kebutuhan masing-masing guru mungkin berbeda. Kalau saya setiap halaman ya 1 pertanyaan, itu every question. Kalau maunya setiap halaman itu 2 pertanyaan ya every 2 questions. Seperti itu. Oke. Saya pakai 1 halaman 1 pertanyaan. Terus kemudian question behavior. Ini kalau di yes itu artinya di shuffle, artinya diacak. Tiap anak mengerjakan itu nomor soalnya bisa beda-beda, urutannya beda-beda. Kalau ini kita skip saja. Terus review option ini cukup penting ya. Ketika kita menggunakan sistem open dan close, maka ini akan kecentang semua. Tapi karena saya tadi hanya membuka sistem open, ya, tidak saya kasih close, saya hanya memberikan batasan waktu 60 menit. Jadi ketika anak mengerjakan 60 menit ya sudah selesai. Jadi saya nggak perlu close quiz juga. Gitu. Jadinya yang tercentang adalah bagian 2 ini. Nah, biasanya saya hanya fokus pada yang bagian ini saja, immediately after the attempt. Artinya sesaat setelah mereka selesai mengerjakan, apa saja yang kita tampilkan pada mereka. Nah, yang paling penting biasanya adalah mark atau right answer. Marks itu nilai, right answer itu kuncinya, jawaban yang benar. Ya, kalau kita tidak ingin menampilkan itu ya kita hilangin semua aja. Ini hilang semua. Tapi biasanya kalau ulangan saya munculkan nilai ke anak-anak. Makanya marks ini saya biarkan muncul di sini. Seperti itu. Terus untuk appearance, ya, ini nggak usah. Nah, ini decimal places in grades itu masalah nilainya mereka nanti. Kalau pecahan itu boleh apa enggak gitu loh. Kalau 2 ini berarti ada 2 digit di belakang koma. Tapi kalau saya biasanya langsung saya jadikan bulat, saya kasih 0. Yang lainnya enggak usah. Extra restriction itu kalau perlu pakai password. Ya, kalau quiz kita kasih password, tapi nggak usah karena tidak akan ada orang lain yang masuk selain murid kita ya. Di setiap course kan sudah terdaftar pesertanya siapa aja, jadi nggak perlu pakai password segala. Overall feedback, ya kalau mau kasih feedback ya, ini bisa dikasih batasan. Kalau nilainya 100, batasan bawahnya misal 75 gitu ya, kita isi 75. Nanti kita kasih feedback apa? Selamat, kamu sudah tuntas, gitu ya. Itu bisa nanti ditampilkan. Nah, sementara untuk 75% sampai 0% itu apa? Bisa dikasih batasan. Tenang, masih bisa remedi. Nah, ketika kita kasih feedback seperti ini di bagian review attempt tadi, overall feedbacknya ini juga harus kita nyalakan. Ya,
kalau kita kasih feedback. Tapi kalau enggak ya sebenarnya dinyalakan atau enggak ngefek. Nah, kalau mau ngasih batasan yang lain pun bisa ya dikasih batasan ya. Nanti 75 sampai 50, 50 sampai berapa. Terserah, itu kebutuhan kita masing-masing. Terus, command module setting. Nah, ini sebenarnya bisa diatur di depan ya. Yang saya katakan tadi, kalau saya tidak pakai sistem open quiz, maka saya akan menggunakan sistem show atau hide. Jadi sebelum ulangan dimulai, saya hide. Nanti ketika 5 menit sebelum mulai, anak-anak saya suruh login ke Moodle mereka dan saya klik show dulu, baru nanti muncul. Itu biasanya saya seperti itu. Tapi ini saya tunjukkan dulu yang kita menggunakan sistem open. Jadi kuisnya di open pada hari ini jam 12 siang. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, setelah itu restrict access. Di sini kita sebenarnya bisa mengatur juga. Kalau kita add restriction, kita bisa mengatur tanggal juga. Jadi sebenarnya selain open tadi, kalau kita nggak menggunakan sistem open, kita bisa atur batasan tanggalnya. Jadi bisa dikerjakan tanggal 1 September pukul 12 siang. Ini kalau mau ya, kalau mau memberikan batasan dengan melalui restrict access ini. Tapi kalau enggak ya tadi sudah cukup sebenarnya. Oke. Dan kalau sebenarnya mau menambahkan batasan dengan nilai, ya seperti tadi yang saya katakan, artinya anak harus mencapai batasan nilai itu, atau harus tuntas istilahnya. Kalau nggak tuntas harus mengulangi lagi. Tapi kan jarang sekali kita menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, ini kita lewati dulu aja, nggak usah kita kasih restrict access. Terus activity completion-nya, ini dipilih yang paling bawah saja ya. Ya, artinya nanti kita bisa cek juga ya di aktivitas mereka, mereka sudah melakukan dan akan tercentang secara otomatis kalau kita pilih ini. Ini sudah otomatis tercentang. Ya. Tag sama kompetensi kita skip aja. Kita save and display. Nah, di sini muncul seperti ini. Nanti edit quiz baru kita bisa menambahkan soal. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya jadinya seperti apa. Kita kembali ke halaman depan kelas 11 IPA 2 Mat Minat ini. Nah, jadinya seperti ini. Ya, coba kita tampilkan dengan tampilan murid. Caranya adalah kita klik gambar profil kita di pojok kanan atas, kemudian pilih switch role to. Kita pilih student. Nah, mereka akan melihat seperti ini. Dan ketika diklik ini, ya, dia akan sebenarnya muncul tulisan bahwa kuis ini belum tersedia sampai tanggal 1 September jam 12. Sekalipun dia bisa melihat ada penilaian harian 2, dia nggak akan bisa masuk untuk mengerjakan. Karena memang diizinkannya jam 12 siang nanti. Itu kan melalui sistem open tadi. Oke, seperti itu ya. Dan time limitnya waktu mengerjakannya adalah 1 jam. Kalau kita mau kembali ke tampilan guru, return to my normal role. Oke. Jadi kalau mau mengedit atau menambahkan soal, ini kan belum ada soalnya nih, kita baru buat settingan dan judul ulangannya dengan harian 2. Nah, kalau mau menambahkan soal, bisa dua cara. Kita pilih gear kanan atas ini, kemudian edit quiz, atau langsung tombol edit quiz di sini. Sama saja. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Kalau nggak disetting dia 10 ya. Tapi kalau mau disetting 100, diganti 100 dan kita klik save. Kalau sudah, kita bisa menambahkan soal dengan cara klik add di bagian ini. Ada 3 cara, kita bisa membuat pertanyaan, kita bisa mengimport dari bank soal kita. Kalau kita sudah pernah buat soal, maka soal-soal yang kita buat itu sudah tersimpan di bank soal, itu bisa kita ambil. Tapi karena kita baru ya kita buat ini aja ya. Kita buat pertanyaan baru, new question. Nah, di sini ada beberapa jenis pertanyaan yang
sebenarnya cukup banyak, tapi yang kita perlukan saya kira multiple choice, true false, matching, sama short answer, jawaban singkat. 4 ini yang paling familiar buat kita, dan 4 ini pula yang bisa dinilai otomatis oleh sistem. Jadi kita nggak perlu ngoreksi ya. Kita sudah bisa kasih kuncinya di sana jawaban yang benar. Maka nilai anak-anak akan langsung keluar kalau kita menggunakan 4 tipe ini. Numerical itu sebenarnya mirip dengan short answer. Tapi mas ini untuk angka-angka dan bisa dikasih rentang. Cukup rumit settingannya. Jadi saya kira kita fokus ke 4 ini aja. Tambah IC. Kalau mau IC bisa. Tapi IC di sini ya satu. Dia hanya untuk uraian yang sifatnya ngetik saja. Kalau ada jawaban dalam bentuk gambar itu kan nggak bisa. Harus upload. Dan upload di sini tidak saya sarankan karena keterbatasan server kita. Jadi kita pelajari dulu yang 4 ini ya. Multiple choice, kita misal pilih pilihan ganda. Untuk soalnya pilihan ganda. Nah, pilihan ganda di sini model input soalnya akan seperti ini. Kita perhatikan. Di bagian sini ada question name atau nama dari pertanyaannya. Ini bisa diisi mungkin dengan KD-nya saja ya. Biar nanti ya sebenarnya terserah sih. Tapi ini nanti akan menjadi pengkategorian atau kata kunci ketika kita melihat bank soal. Untuk mempermudah terserah mau bisa diisi KD-nya atau apa, itu mungkin selera masing-masing guru beda-beda. Oke. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Pertanyaan di sini bisa diisi apapun ya, bisa ditulis teks 2 tambah 2 dengan saya buat pertanyaan seperti ini, bisa diisi video juga bisa dengan cara mengembed seperti materi yang saya sampaikan di video sebelumnya tentang embed. Itu bisa dilakukan di sini juga. Jadi soalnya bisa menggunakan sebuah video. Kalau mau sebuah gambar, menginput sebuah gambar bisa di sini. Ya. Kalau mau equation gimana? Equation ada di lambang akar ini, ya. Ketika kita klik lambang akar, maka mungkin guru-guru mat dan eksak yang lain yang membutuhkan equation, nah di sini bisa. Oke. Bahkan kita bisa pilih yang ini. Kalau kita malas ngetik, kita pilih yang ini. Kita gambar di sini pun akan terbaca. Ya. Misal kita membuat lambang integral, gitu kan? Nah itu sudah terbaca. Tapi ini kalau pakai mouse agak susah juga, gitu. Nah terbaca. Jadi kita bisa nulis di sini. Kalau kita punya drawing pad atau tablet untuk yang punya pulpen untuk menggambar itu ya, itu bisa kita gunakan di sini. Nah, seperti itu. Misal saya buat soal simpel aja seperti ini. Ini adalah skor untuk tiap soal. Nah, di sini skornya saya berikan 1. Standarnya 1. Tapi kalau mau lebih dari 1 ya nggak masalah. Tapi nanti otomatis sistem ini akan menghitung ya. Misal ada 5 soal, kita kasih skor 1 semua. Nggak apa-apa, skor 1 ini berarti punya bobot 20 masing-masing. Artinya ketika skornya mereka dapat 5 ya berarti nilainya 100 gitu ya. Akan otomatis dihitungkan. Jadi terserah ini mau diisi berapa. Tapi kalau saya biarkan 1. General feedback untuk soal ini ya kita kosongi saja, kalau mau diisi silahkan. Nah di sini ini artinya mengacak jawaban. Jadi tiap anak mengerjakan soal ini, opsi jawabannya bisa beda-beda urutan ABCD-nya. Jadi kalau kita centang, nanti akan teracak. Terus bagian ini juga, kalau kita pilih one answer only, artinya ini soal pilihan ganda, yang jawaban benarnya cuma 1. Tapi kita bisa jadikan soal pilihan ganda ini sebagai soal checklist. Ya, checklist itu artinya yang benar nggak cuma 1. Misal ya, soalnya adalah di bawah ini yang termasuk kategori bla 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 adalah, nah itu biasanya kan jawabannya adalah lebih dari 1 bisa. Nah, itu anak nyentang semua jawaban yang benar bisa. Misal ada kita sediakan 7 pilihan, terus yang benar di dalamnya ada 3. Itu bisa. Ya. Kalau kita pilih multiple answer, terus ini jenis-jenis opsinya ya, biasanya kan kita pakai ini. Nah, nanti kalau mau pakai checklist, mungkin kita pakai yang lain aja, biar nggak dikira pilihan ganda ya. Atau kita kasih keterangan di soal, silahkan klik lebih dari 1 jawaban. Itu bisa.
Tapi kalau pilihan ganda standar, ya kita pilih yang one answer. Tapi kalau multiple answer atau mau pakai checklist, kita bisa pakai model seperti ini mungkin. Dan di bagian jawabannya, ketika kita mengetikkan jawabannya, ketika kita masukkan jawabannya di sini, misal ada dua jawaban yang benar, ya, maka ini kita kasih 50-50. Jangan 100-100 ya. Jadi 50%, 50%. Jadi kalau anak menjawab atau klik ini dan ini, nilainya full. Skornya dia dapat 1. Tapi ketika yang diisikan cuma ini, dia akan dapat skor hanya setengah gitu loh kalau cuma ngisi satu saja. Tapi kalau kita pilih 100%, 100%, dia milih salah satu dari ini, skornya sudah full. Jadi sistemnya seperti itu. Kalau checklist ya, kalau lebih dari satu jawaban. Tapi kalau pilihan ganda yang standar, hanya satu jawaban, kita jenis opsinya pilih pakai ini. Nah, soalnya tadi kan 2 tambah 2 sama dengan titik. Jawabannya benar kan 4. Di sini saya kasih 100%. Maka nilai fullnya adalah ketika dia milih ini. Gitu. Kita mau ngisikan opsi ini dengan gambar juga bisa ya. Insert, edit image. Bahkan kita embed di sini pun bisa. Jadi embed kemarin itu bisa kita lakukan di manapun. Selama ada tombol HTML seperti ini. Ya. Nah, karena ini jawabannya salah, yang salah kita kasih non, artinya nggak ada skornya. Standarnya di sini akan muncul 5 pilihan. Tapi ketika kita mau memberikan lebih dari 5 pilihan, ya boleh. Kita klik ini aja. Oke, ini nggak usah. Kita save, change, and continue. Oh, kembali ke sini ya. Kita save change saja kalau gitu. Nah, ini jadi sudah soal pilihan gandanya. Bagaimana kita lihat soalnya seperti murid? Ya, ini bisa kita klik preview di sini lambang loop ini ya. Nah, soalnya itu akan jadi seperti ini nanti. Murid-murid mengerjakan. 2 tambah 2 sama dengan seperti itu. Ini untuk soal pilihan ganda. Oke, kita akan coba model soal yang lain ya, selain pilihan ganda. Misal kita masih pakai multiple choice atau pilihan ganda, tetapi kita manfaatkan sebagai checklist. Itu ya, artinya jawabannya tidak cuma satu. Nah, bisa seperti ini. Question name jangan lupa. Terus di sini misal saya kasih soal yang merupakan faktor dari 12 adalah. Nah, ini jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau seperti ini kita misal kasih di sini pilih multiple answer. Terus kita bisa kasih dengan numbering ataupun tanpa numbering ya. Misal tanpa numbering ya, saya pilih tanpa numbering, jadi langsung angka-angkanya muncul, tinggal diklik saja yang menjadi jawabannya. Nah, pilihan pertama misal saya kasih 2, terus 3, 6. Nah, saya kasih 3 jawaban nih ya. Yang lainnya saya buat bukan faktornya, 7, 8. Misal kalau kurang kita bisa tambahi dengan klik ini, blank for 3 more choices. Nah, tapi tidak harus semuanya kita isi nanti ya. Kita mau sebanyak berapa jawaban, itulah yang kita isi. Pilihan ke-6 saya isi 10. Yang ke-7 saya isi 11. Ada 7 nih. Tapi yang merupakan jawabannya hanya 2, 3, sama 6. Kalau ada 3 jawaban benar, kalau 2 jawaban benar tadi proporsinya kita kasih 50-50. Kalau 3 ya berarti 33%. 33,33. Jadi caranya seperti itu. Sementara untuk jawaban yang salah, kita tetap kasih grade-nya ini non. Ya, jadi artinya nggak ada nilainya. Seperti itu ya. Nah.
Sebenarnya bisa diatur juga. Jawaban salah mengurangi poinnya berapa persen, itu bisa juga diatur kalau mau. Tapi kalau enggak ya none aja. Nah, kalau sudah save change, nah, kita coba lihat ya preview soalnya jadinya seperti apa. Nah, soalnya akan jadi seperti ini. Yang merupakan faktor dari 12 adalah ya kita bisa checklist. Nah, seperti ini bisa. Jadi soal pilihan ganda bisa dibuat satu jawaban atau lebih dari satu jawaban. Sekarang kita coba model selain multiple choice. Misal true false, benar salah. Jadi kita buat satu pertanyaan atau pernyataan lebih tepatnya. Terus kemudian anak-anak tinggal memilih pernyataan itu bernilai benar atau salah. Hasil dari 3 ditambah 7 adalah 10. Nah, itu ada sebuah pernyataan dan anak disuruh memilih pernyataan itu benar atau salah. Dan kita tinggal pilih correct answer. Jawaban benarnya adalah benar. Karena pernyataan ini hasil dari 3 tambah 7 adalah 10. Memang benar. Gitu. Makanya jawaban benarnya adalah true. Tapi kalau misal di sini saya ganti dengan 11, gitu ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Berarti correct answer-nya harus false. Seperti itu. Ya, ini kalau mau ngasih feedback ya, feedback, tulisan-tulisan. Kalau anak jawab benar itu tulisannya muncul apa, kalau salah muncul apa. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Langsung save change. Nah, coba kita lihat. Soal nomor 3 itu kita preview jadinya seperti ini. Hasil dari 3 tambah 7 adalah 11. True, false. Kita tinggal pilih false. Seperti itu ya. Itu untuk model soal true false. Terus kemudian kita coba soal yang matching atau menjodohkan. Nah, misal gini. Coba kita kasih perintahnya ya, pasangkan soal dengan jawaban yang benar. Nah, ini perintahnya. Tetap ya, bagian default mark itu skor tiap soalnya. Karena ini soal menjodohkan, biasanya kalau saya kasih skor lebih dari 1, ya. Kalau misal ada 4 soal dan 4 jawaban yang dijodohkan, ya saya kasih skor 4 gitu ya. Karena di dalam satu soal ini semacam mengandung 4 soal. Shuffle ini untuk mengacak ya. Jadi ini lebih baik dicentang saja. Terus kita kasih di sini, ini pertanyaannya. 2 ditambah 4 sama dengan ini ya. Jawabannya di sini. 6. 8 dibagi 2 4. 12 dikurangi 5. Jawabannya 7. Ingat ya bahwa di sini pun kita bisa memakai gambar, bisa mengembed video. Jadi soalnya pakai video juga bisa ya. Itu kreativitas kita masing-masing. Ini hanya sekedar contoh sederhana saja. Nanti model-model soalnya bisa kreativitas sendiri ya. Kita bisa masukkan apapun ke dalam soal itu. Kalau kurang bisa kita tambah lagi. Dan kita bisa menyediakan, mungkin bisa sediakan jawaban yang salah lebih dari 4. Kita menyediakan jawabannya mungkin bisa lebih dari 4. Sekalipun ini soalnya ada 4 ya. Kita coba ya. Saya membuat 4 soal. Nah, mungkin untuk yang bawah ini saya isikan dengan jawaban yang salah. Gitu. Soalnya nggak usah kita kasih.
kita coba. Save change. Ya, bisa ternyata. Nah, kita coba preview. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya jadi seperti ini. Pasangkan soal dengan jawaban yang benar. 12 kurangi 5 sama dengan... Ya, ini kita semacam disuruh milih. Ternyata kita kasih jawaban sebanyak apapun bisa. Ternyata kita kasih isi-isi yang salah gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini namanya matching atau menjodohkan. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba soal lain. Short answer atau jawaban singkat. Nah, kita kasih pertanyaan. Hasil dari dua kalau mau pakai pangkat ini bisa ya, pangkat tanpa equation bisa. Tapi kalau mau pakai equation juga boleh. Misalnya saya pakai equation 2 dikali, misal saya pakai kuadrat ya, sin kuadrat, nah, sin kuadrat 30 derajat. 4 kali sin kuadrat 30 derajat. Jadi kalau mau main equation, kita klik OK. Nah, akan muncul di sini. Terus, skornya tetap 1. Nah, case sensitivity ini, kita pilih yes, case must match. Tapi kalau angka sih, ya sebenarnya ini untuk matematika ya. Untuk angka, ya kita pilih yang ini aja. Terus, nanti berarti anak-anak itu benar-benar harus ngisi sesuai dengan kunci kita. Misal kuncinya tadi adalah 1. Grade-nya kita kasih berapa? 100%. Kalau memang jawabannya cuma 1 ya 100%. Kalau jawabannya ada lebih dari 1, kalau 2 jawaban dikasih 100-100 berarti jawab salah 1 aja udah dapat poin penuh. Nah, kalau jawabannya cuma 1 ini ya udah selesai. Kalau mau kasih jawaban yang lain yang benar ada yang lain juga bisa. Kalau sudah kita save change. Nah, nanti soalnya kita preview. Jadinya begini. Jadi hasil dari 4 sin kuadrat 30 sama dengan anak-anak harus isi jawabannya saja. Nah, ini harus ditekankan kepada anak-anak untuk mengisi hasil akhirnya saja. Jangan sampai anak ngetik caranya gitu ya. Karena kalau anak nggak dikasih tahu seringkali seperti itu. Jadi cukup isi angka hasilnya akhirnya saja dengan sebuah angka. Salah satu. Jangan sampai nulis dengan huruf. Nah, ini juga akan jadi salah. Karena sangat sensitif ya. Harus benar-benar sesuai dengan kunci kita. Ya, jangan juga dikasih spasi 1 gitu. Itu juga rawan. Jadi langsung saja menjawab angkanya saja. Seperti itu. Nah, itu kira-kira 4 jenis soal yang bisa kita pakai, di mana 4 soal ini nanti bisa membuat penilaian secara otomatis karena sudah ada kunci yang mana bisa dikoreksi oleh sistem jawaban dari anak-anak. Kalau kita membuat soal lain, misal bentuk uraian, nanti penilaiannya harus manual. Ya, saya belum pernah nyoba membuat IC, tapi kalau IC ini kita buat, saya kira nanti penilaiannya akan manual karena tidak mungkin kan jawaban panjang di dalam IC itu dikoreksi oleh sistem. Sekarang masih belum memungkinkan. Nah, soalnya seperti ini. Kita kasih skor berapa, terserah 1 atau 2, terserah. Nah,
Nah, ini batasan, ini yang penting mungkin ini ya, batasannya berapa baris gitu ya. Kalau mau boleh panjang ya dimaksimalkan sampai 40 line. Nah, ini mengizinkan attachment. Jadi kalau anak ada foto atau apa sebenarnya bisa ya. Tapi karena keterbatasan server ini yang mungkin agak buat sulit ya. Sebenarnya bisa. Tapi kalau enggak ya model ketikan aja biar anak-anak ngetik saja ya. Ini dipilih no. Nah, respon template-nya nanti seperti ini. Anak akan ngetik di sini. Ini kalau mau ngasih info terhadap soal ini, bisa dituliskan di sini. Kalau enggak, kosongnya aja, langsung kita klik save change. Kita lihat hasilnya ya. Kita coba lihat hasilnya. Kita preview, ini soal isi. Nah, jadinya seperti ini saja. Ini soalnya deskripsikan tentang dirimu, anak-anak akan bisa ngetik di sini. Seperti itu. Ini soal isi. Tapi soal isi ini nanti penilaiannya adalah manual. Nah, sekarang kita akan coba lihat, kita terapkan pada ulangan ya. Jadi yang penting setting-settingnya tadi diingat. Oh ya, kalau mau acak shuffle ini mungkin juga dicentang. Ya, nggak tahu ya. Sebenarnya di depan tadi kan sudah di yes juga, tapi lebih awalnya dicentang juga. Nah, ini sudah. Dan kalau kita lihat ke bagian depan. Nah, jadinya seperti ini. Ini anak-anak bisa lihat bahwa ada penilaian harian 2 di sini. Tetapi ketika masuk, nah nanti tulisannya akan seperti ini. Kuis tidak bisa atau belum tersedia sebelum jam 12 siang nanti. Karena kita tadi kan sudah setting opennya jam 12 siang hari ini. Nah, ini kita sebagai guru bisa menampilkan previewnya. Kita bisa lihat nanti jadinya soal seperti apa. Nah, start attempt, ini ketika klik start attempt, nanti waktu 60 menit itu mulai berjalan. Nah, seperti ini. Karena ada 6 soal, ya tampilannya seperti ini ya. Dan tadi sudah saya atur, satu halaman hanya satu soal. Ini seperti ini. Tuh, diklik next. Ketika anak-anak akan mensubmit jawabannya, maka ada previewnya. Ya. Ada semacam preview dan sebenarnya dia masih bisa mengedit jawabannya. Karena waktunya masih tersisa ini, 58 menit. Bisa kembali ke soal. Atau kalau sudah selesai, submit all and finish. Tapi kalau dibiarkan aja, nanti waktu habis juga otomatis akan tersubmit. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba terapkan. Kita coba terapkan ya. Kita coba terapkan pada ulangan harian. Nah, ini nilainya belum bisa ditampilkan langsung kalau seperti ini. Karena ada satu soal isi yang mana kita harus ngasih nilai manual. Tapi kalau nilainya tadi, soalnya tadi adalah pilgan, benar salah, matching, atau isian singkat, maka nilai anak-anak akan langsung muncul. Karena tadi di setting grades-nya, atau review option-nya kita kan centang marks ya, bagian marks tadi kita centang. Jadi bagian setting-settingnya tadi, tolong diperhatikan lagi ya, bagian setting ketika awal membuat kuis tadi. Kira-kira seperti itu, habis ini kita akan coba terapkan pada ulangan. Apa yang akan terjadi atau bagaimana kondisi ketika kita terapkan sebagai ulangan. Nah, selain cara tadi open sistem batasannya pakai open waktu tadi ya, kita juga bisa sebenarnya tidak mengatur opennya, tetapi kita hanya mengatur ini bisa dilihat murid atau enggak dari sini. Ya. Kalau kita klik hide, maka ini hidden from students. Jadi murid-murid tidak akan melihat ini di Moodle atau di LMS-nya mereka, nggak akan ada ini. Terus baru ketika mereka mau mulai ulangan, kita klik show. Jadi ini nggak perlu main open di tanggal tadi. Tapi ini tergantung selera masing-masing. Ya, ketika kita membuat ulangan menggunakan LMS Moodle ini, ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan. Ya, di sini saya buat PH1
persamaan trigonometri di kelas 11 IPA 4. Ini menggunakan Arus Moodle. Dan ini anak-anak sedang proses mengerjakan, beberapa sudah selesai. Dan ketika kita klik kuis PH1 tadi, di sini tertulis attempts 34. Ini artinya ada 34 anak yang mengerjakan. Kita bisa klik dan kita akan dibawa ke halaman untuk memantau mereka gitu ya. Di sini tertulis ada yang masih in progress, masih mengerjakan, ada yang finish, sudah jadi nilainya. Dan ini tiap soal sudah terrecord ya, mana yang benar, mana yang salah, berapa skornya. Ya kan ini soal saya pilihan ganda, isian singkat sama true false, benar salah, maka dikoreksi langsung oleh sistem dan nilainya langsung keluar. Anak-anak juga bisa langsung lihat nilainya setelah mereka selesai mengerjakan. Karena di setting tadi sudah kita atur seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengamati anak-anak mulainya jam berapa, terus selesai jam berapa, butuh waktu berapa, gitu ya. Itu bisa kita pantau di sini. Terus untuk yang masih mengerjakan ini, kita juga bisa klik review attempt di bawah namanya mereka, di mana ini kita bisa memantau. Nah, mereka sedang mengerjakan nomor berapa. Di sini dia udah selesai, udah jawab semua, tapi mungkin nomor 3 di flag, ditandai, dan masih ragu-ragu. Kita bisa cermati juga untuk anak-anak yang lain ya, semua bisa kita pantau semacam itu. Nah, ini ternyata sudah selesai dia ya. Ini banyak yang salah, merah itu salah, hijau benar. Nah, ini dia juga sudah menjawab semua. Jadi kita bisa pantau seperti itu ya. Kita bisa lihat dan sebenarnya detail soalnya pun kelihatan. Dia menjawab nomor berapa, terus jawabannya apa, jawabnya jam berapa. Kayak ini ada 2 soal, 8, 9 ini belum terjawab. Nah, ini sudah terrekod semua, nomor satunya ini, jawabannya dia apa. Nah, ini sudah bisa kita pantau semua di sini ya. Bisa kita pantau semua di sini. Nah, ketika nanti sudah selesai semua, maka ini akan terisi penuh ya, sudah terrecord semua. Dan seandainya ada soal-soal yang kita mau edit, maksudnya edit nilainya mereka, misal nih ada, nah ketika ada yang nilainya salah, karena misal soal-soal isian singkat itu kan sensitif ya. Jadi kalau ada soal isian singkat, nah kalau misal ada isian singkat semacam ini, ya, di sini ada soal persamaan trigonometri ini dalam interval ini memiliki himpunan penyelesaian sebanyak titik-titik sudut. Di sini sudah saya kasih keterangan ya, supaya anak-anak tidak salah cara mengisinya. Tulis sebuah angka jawabannya saja tanpa perlu menulis sudut-sudutnya. Jadi jawaban yang benar adalah 4. Kalau kita ketambahan karakter aja, misal dikasih kurung atau dikasih apa, karakter yang lain selain 4 ya pasti salah. Ini sangat sensitif sekali. Terus ada yang nulis 4 pakai huruf E, M, P, A, T, itu juga bisa. Mungkin ada jenis soal lain ya, yang numbering atau apa itu ya. Itu mungkin bisa diatur jawabannya hanya angka. Tapi di sini ada anak juga kemarin yang menjawab 4, tapi dikasih sudut gitu ya, 4 SUDUT. Padahal di sini soalnya titik-titik sudut, sebenarnya tinggal isi 4 saja. Tapi seperti itu saya ampuni, ya maka nilainya 0 ini bisa kita koreksi ya. Bisa kita koreksi di sini, klik make comment or override mark, kita klik ini. Maka di bagian sini kita bisa edit nilainya, bagian mark ini. Yang 0 ini kita bisa ganti nilainya jadi 1. Kalau dia benar, kita bisa ganti edit nilainya jadi 1. Karena dia tadi salah caranya mengisi, tapi sebenarnya jawabannya 4 gitu ya, benar ya. Terus kita klik save. Ya nanti akan terrecord di sini kalau kita mengganti nilainya dari 0 jadi 1. Karena ini skor saya tiap soal memang saya setting 1 gitu ya. Ya, jadi kelebihannya di situ. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, di bagian bawah ini juga akan muncul ya diagram batang atau chartnya. Di sini distribusi nilai anak-anak akan terlihat di sini. Terus kemudian
kita bisa juga mendownload ya hasilnya. Kalau udah selesai semua, di bagian atas ini ada tombol download dan ini jenis filenya bisa kita pilih ya. Kalau kita mau download Microsoft Excel di sini, kita pilih Excel, kemudian kita klik download. Maka filenya akan terdownload. Nah, karena ini biasanya laptop saya Windows saya ini nggak bisa langsung buka Excel. Ini harus saya buka dulu di foldernya. Mungkin Bapak Ibu yang gagal membuka juga bisa coba cara ini. Jadi klik kanan di filenya, pilih properties, kemudian properties, kemudian di sini unblock-nya dicentang, kemudian di apply. Oke, nah ini baru punya saya sih harus seperti itu bisa dibuka, tapi di laptop Bapak Ibu nggak tahu seperti itu juga atau enggak. Nah, kita coba lihat filenya jadinya seperti ini, ya. Ini grade-nya, ini nilainya anak-anak sudah terekam semua di sini. Oke, jadi selamat mencoba melaksanakan ulangan ini. Kalau ada trouble, kemarin trouble yang saya alami adalah ada anak yang putus koneksi, tapi ternyata ketika putus koneksi pun di reload, di refresh lagi, selama waktunya masih ada, dia masih bisa melanjutkan. Soal-soal yang sudah terjawab itu otomatis tersimpan ya, jadi tidak perlu khawatir mengulang dari awal. Oke, selamat mencoba ulangan ini. Semoga berjalan lancar dan baik.